Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai cara meningkatkan memori. Sebelum itu, yuk kenalan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Agneta Yusianti dengan NIM akhir 3002. Kemudian Andi Rosdaliani dengan NIM akhir 0028. Kemudian Irsawinda Nadhifah dengan NIM akhir 0141. Kemudian Gloria Wantah dengan NIM akhir 0118. Dan saya sendiri Mindra Karinasari dengan NIM akhir 1017. Nah, teman-teman pengen tahu bagaimana sih cara kita meningkatkan sebuah memori? Yuk simak video berikutnya. Teknik mnemonik merupakan cara menghafal dengan cara mengasosiasikan kata-kata, gagasan atau ide dengan gambar-gambar yang menarik. Berguna untuk mengaktifkan fungsi otak kanan di mana anak dilatih untuk membuat suatu cerita, imajinasi, lagu atau irama, bahkan gambar, sehingga suatu materi menjadi sesuatu yang unik, menarik, dan menyenangkan. Kata mnemonik sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu mnemosain yang artinya dewi ingatan. Belajar secara mnemonik juga disebut sebagai belajar dengan jembatan keledai, karena strategi ini memanfaatkan makna keterhubungan antara apa yang mudah dipahami dengan sesuatu yang telah dipelajari. Jensen pada tahun 2022 mengemukakan terdapat 7 teknik dalam strategi mnemonik. Yang pertama yaitu metode Loci. Loci berasal dari bahasa Latin yaitu jamak dari locus yang artinya lokasi atau tempat. Teknik ini memanfaatkan tempat atau lokasi yang sudah dikenali oleh seseorang sebagai sarana untuk menyimpan atau menempelkan potongan-potongan informasi yang harus diingat dan akan dipanggil ulang. Contohnya, kita diminta untuk membeli 5 jenis barang di toko. Nah, kita dapat menggunakan rumah kita sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang yang perlu diingat. Selanjutnya, sistem kata penanda. Metode ini merupakan turunan dari metode Loci. Perbedaannya adalah tidak menegosiasikan lokasi tertentu sebagai penanda, tetapi menggunakan objek konkret. Jika metode Loci sangat membantu dalam mengingatkan konsep pidato, metode ini sangat membantu untuk mengingat angka. Misalnya, mengambil kata penanda dari lagu Dua Mata Saya. Jadi, dua adalah mata, satu adalah mulut, dan sebagainya. Kemudian, metode selanjutnya yaitu metode menghubungkan. Metode ini digunakan dengan sistem kata penanda untuk mengingat serangkaian informasi dalam urutan tertentu, serta dapat juga mengasosiasikan objek nyata dengan objek lain. Misalnya, mengingat daftar kebelanjaan dengan mengaitkan barang pertama yaitu tepung dengan barang kedua yaitu air mineral. Dengan membayangkan kita memberi air pada adonan roti yang akan dibuat. Kunci dalam menghubungkan adalah imajinasi, di mana tidak perlu logis atau realistis, tetapi dapat memicu ingatan. Oke, untuk teknik yang kelima dari strategi mnemonik ada akronim. Nah, pasti kita semua familiar dengan kata akronim. Akronim biasa kita kenal dengan kependekan yang terdiri dari gabungan huruf atau suku kata yang dilafalkan sebagai kata yang wajar. Nah, seperti yang terlihat di layar, metode ini dilakukan dengan cara membentuk kata berdasarkan huruf-huruf pertama dalam sebuah frasa atau kumpulan kata-kata. Akronim biasanya dibuat dari huruf pertama serangkaian kata. Nah, metode ini cukup baik untuk menghafalkan runtutan kejadian suatu peristiwa dan tempatnya. Di sini kami memaparkan beberapa contoh dari akronim. Yang pertama ada NASA, yaitu singkatan dari National Aeronautics and Space Administration. Kemudian ada ASEAN, Association of South Asian Nations.
Kemudian ada contoh lainnya dalam bahasa Indonesia yang sudah lumrah atau biasa kita kenal, yaitu Jabotabek, yaitu singkatan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian ada kata lainnya seperti sinetron, yaitu sinema elektronik, dan SIM, surat izin mengemudi. Selanjutnya ada teknik akrostik. Teknik ini dikenal juga dengan metode kalimat, di mana frasa atau kalimat yang di dalamnya terdiri dari huruf-huruf pertama diasosiasikan dengan kata-kata yang harus diingat. Perbedaannya dari akronim, akrostik ini tidak selalu menggunakan huruf pertama dan tidak selalu menghasilkan singkatan dalam bentuk satu kata. Misalnya untuk mengingat warna pelangi kita familiar ya dengan kata Mejiku Hibiniu. Kemudian untuk mengingat huruf-huruf kolkolah kita menggunakan akrostik baju di toko. Di mana baju di toko itu untuk mempermudah kita mengingat huruf-huruf kolkolah ba, jim, dal, to, dan ko. Nah, contoh lainnya yaitu dalam menghafal tabel periodik unsur dalam pelajaran kimia. Nah, biasanya kita menggunakan jembatan keledai ya. Misalnya untuk golongan 2A itu ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Kalau penyaji biasanya menghafalkannya dengan besok minggu, cari istri, bawa raun. Untuk cara menghafalkannya tidak harus menggunakan akrostik itu, tapi kita bebas berkreasi sesuai dengan keinginan kita agar kita lebih mudah untuk menghafalnya. Teknik yang terakhir dari strategi mnemonik yaitu ada rima dan jingle. Rima dan jingle akan tergambar pada memori audio seseorang dan akan berguna bagi mereka yang akan mempelajari warna nada, lagu, dan puisi dengan mudah. Teknik ini biasanya diterapkan pada anak-anak. Kenapa? Karena nada dan kata-kata yang berirama dianggap menarik dan mempermudah anak dalam menghafalkan sesuatu. Contohnya dalam mengingat abjad dari A sampai Z, kita terbiasa menggunakan irama lagu Twinkle Twinkle Little Star. Contoh lainnya, penyaji juga pernah menghafalkan nama-nama 25 nabi dan rasul dengan melodi lagu Balonku Ada 5. Nah, teman-teman semua mungkin juga pernah menghafalkan sesuatu namun menggunakan lagu atau jingle tertentu. Selanjutnya, overlearning atau dalam bahasa Indonesia belajar lebih merupakan upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Overlearning terjadi apabila respon atau reaksi tertentu muncul setelah siswa melakukan pembelajaran atas respon tersebut dengan cara di luar kebiasaan. Contoh yang dapat dipakai. Selanjutnya ada extra study time atau tambahan waktu belajar. Merupakan upaya penambahan alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi aktivitas belajar. Penambahan alokasi waktu belajar materi tertentu berarti siswa menambah jam belajar, misalnya dari 1 jam menjadi 1,5 jam. Penambahan frekuensi belajar berarti siswa meningkatkan kekerapan belajar materi. Lalu ada pun mnemonic device, berarti kiat khusus yang dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi ke dalam sistem akal siswa. Cara yang lainnya adalah dengan melakukan brain gym atau senam otak. Senam otak ini dapat memperlancar aliran darah dan oksigen ke otak, juga merangsang kedua belah otak untuk bekerja. Gerakan-gerakan ringan dengan permainan melalui olah tangan dan kaki dapat memberikan rangsangan atau stimulus pada otak. Gerakan yang menghasilkan stimulus tersebut dapat meningkatkan memori, kewaspadaan, konsentrasi. Selanjutnya ada olahraga atau latihan fisik. Nah, latihan fisik untuk meningkatkan daya ingat dapat dilakukan dengan olahraga ringan seperti jalan santai, jogging, berenang, bersepeda, dan lain-lain secara teratur. Olahraga dapat meningkatkan kemampuan otak untuk membangun sel-sel baru yaitu sel dendrit gyrus. Hal ini disebabkan karena olahraga bisa membantu sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk otak, sehingga suplai nutrisi dan oksigen menuju otak akan terdistribusi dengan baik.
Hasilnya dapat meningkatkan daya ingat dan meminimalkan penurunan daya ingat. Jenis olahraga yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingat adalah olahraga kardiovaskular. Contoh dari olahraga kardiovaskular ini seperti jalan sehat, senam, dan berenang. Nah, latihan kardiovaskular ini juga dapat menghasilkan efek yang positif pada kinerja beberapa tugas kognitif, terutama tugas-tugas yang memerlukan kontrol eksekutif yang melibatkan area frontal dari otak. Kerja otot saat olahraga kardiovaskular ini dapat meningkatkan konsumsi oksigen, sehingga melebarkan pembuluh darah otot dan meningkatkan aliran balik vena serta curah jantung. Meningkatnya curah jantung ini dapat menyebabkan aliran atau sirkulasi darah ke seluruh tubuh lancar, sehingga salah satu organ tubuh yaitu otak dapat ternutrisi dan terdistribusi oksigen dengan baik. Pasokan nutrisi dan oksigen yang cukup bagi otak dapat meningkatkan kemampuan dan tahan berpikir seseorang menjadi lebih lama. Sekian presentasi dari kelompok 4. Berikut adalah referensi yang kami gunakan, dan terima kasih.